Ya, oke. Oke, atau saya jelasin dulu, nanti kita banyak diskusi ya. Oke, nanti perubahan kontraknya atau addendum kontrak ini kalau di Perpres ada di pasal 54. Ini kan apabila nih terjadi perubahan kondisi lapangan. Jadi kayak Bapak nih grontengnya ada perubahan antara gambar dengan kontrak. Kalau di kontrak Bapak kan tadi grontengnya di bawah, di kontrak. Ternyata kondisi lapangan tidak memungkinkan. Karena mungkin daerah situ dulunya mungkin bekas rawa atau bekas sawah. Oke, kondisi lapangannya berubah antara kondisi kontrak dengan kondisi lapangan. Sehingga perlu dipindahkan nih dari bawah ke samping atau belakang. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini dapat dilakukan perubahan kontrak. Nanti Bapak inventarisir DIM-nya, daftar inventaris masalahnya apa yang perlu dirubah. Nah, ini definisinya perubahan kontrak. Berikutnya, nah ini perubahan kontrak ini ada dua macam. Perubahan yang pertama, nanti Bapak inventarisir. Ada nggak perubahan yang sifatnya administratif? Administratif itu mungkin ada ganti PPK mungkin. Ada ganti direktur penyedia. Atau mungkin penyedia pindah alamat. Atau mungkin penyedia ganti nomor rekening. Ini perubahan yang sifatnya administratif, tidak mengubah substansi pekerjaan. Kalau pekerjaannya kan bangun puskesmas, bisa jadi hal-hal administratif ada perubahan. Katakanlah tidak ada. Yang berikutnya, Bapak inventarisir. Mungkin ada perubahan yang sifatnya substantif. Nah, substantif ini apa? Nah, ada 4 yang bersifat substantif. Kalau di Perpres ada di pasal 54. Pak, apa yang berubah? Nanti Pak, tadi sebelum pelaksanaan, Bapak kan ada MC0. Dari MC0 itu kemungkinan ada nggak pekerjaan yang volumenya nambah? Mungkin ada nggak pekerjaan yang volumenya berkurang? Misalnya pekerjaan sipil, pembetonan. Mungkin volumenya di kontrak sekarang berapa? Hasil cek ulang lapangan berapa? Atau bisa jadi nanti mungkin Bapak tadi misalnya perhitungan dari konsultan perencana pondasinya 14 meter. Mungkin, karena sekarang mungkin dalam proses, bisa jadi nanti di lapangan nggak semua titik 14 meter. Mungkin ada sekian titik hanya 8 meter atau 10 meter atau mungkin ada yang 4 meter. Ini kita nggak tahu ya kondisi lapangan. Nanti kan ada namanya calendering gitu. Satu titik masuk berapa batang gitu bahasa awamnya. Kan nanti data calendering itu akan diminta tuh sama auditor. Nanti pengawas tuh yang hitung. Ini titik ini berapa meter, titik ini berapa meter, titik ini berapa meter. Semua titik kan Bapak ada berapa titik itu. Nanti akan diminta data calendaringnya. Kemungkinan ada yang nambah atau kemungkinan ada yang berkurang. Kan bisa jadi satu titik ini ada yang lebih dari 14 meter, sangat mungkin. Mungkin dulunya lumpur gitu, bahasa orang jeblos gitu, mancep terus ke dalam terus gitu. Misalnya seperti itu bisa. Jadi nanti Bapak perhitungkan nih, ada yang menambah, ada yang berkurang. Apalagi tadi informasinya mau sekalian ada review desain. Ya mungkin tim, bahasa saya itu tim teknisnya dari Sudin Kesehatan berkoordinasi dengan user, calon pemakai gedung itu koordinasi, cek nih, dilihat lantai 1 sesuai nggak kebutuhan user, lantai 1. Mungkin di lantai 1 ada berapa ruangan, sesuai nggak kebutuhan user. Lantai 2 sesuai nggak, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Ya itu kembali ke kebutuhan ya. Jadi nanti Bapak cek sekalian aja kalau bahasa saya, kalau bisa sekalian di addendum, sekalian aja. Ini kalau boleh saya tahu, maaf ya. Pagu-pagunya kemarin berapa pagunya? 37, hasil lelang, kontrak berapa? 25, kan masih banyak tuh, maksudnya banyak space yang bisa dimanfaatkan. Artinya, kalaupun naik masih bisa 10%. Kalau Bapak kontraknya 25 sekarang. Katakanlah 25, kalau 25 ya berarti 10%-nya 2,5 M kan, masih ada space. Kalau terjadi kenaikan, ya boleh, bisa dimungkinkan nambah kurang lebih 10% maksimal. Ya, nanti itu artinya ada kemungkinan kalau nanti Bapak menambah fungsi dan seterusnya. Ya, nanti Bapak apakah sudah tercover semua di kontrak yang ada sekarang atau belum? Ya, tolong nanti diinventarisir ya. Kita sebutnya DIM, daftar inventaris masalah-masalah yang nanti dapat menyebabkan nilai kontrak ini bisa menambah atau mengurangi volume.
Misal AC, Pak ada lantai atas, Pak AC-nya belum ada kan gitu. Nggak mungkin juga kan, mungkin perlu nambah AC 1 atau 2 ya. Ini Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Nanti silakan diinventarisir. Itu yang pertama, boleh menambah atau mengurangi volume. Boleh menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Ini maksudnya yang belum ada di kontrak. Misal tadinya IPAL kagak ada, sekarang harus ditambah IPAL, kan berarti nambah kegiatan baru. Silakan Bapak inventarisir. Supaya apa? Supaya gedung itu nanti setelah jadi itu harus operasional, siap pakai gitu loh. Karena Bapak kan mitigasi itu satu mitigasi operasional. Jangan sampai nanti setelah jadi nggak berfungsi. Perlu syarat apa supaya dia berfungsi? Yang kedua, resiko hukum. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya, misalnya standar Permenkesnya, standar gubernurnya, standar berapa persen bangunan, berapa persen lahan hijau. Nah, ini jangan sampai melanggar aturan. Belum lagi tadi risiko, jangan sampai limbahnya dibuang, nggak diolah, harus diolah, standar lingkungan hidup. Nah, ini itu risiko hukum, risiko operasional, yang terakhir risiko kemahalan. Kemahalan itu tadi kalau Bapak naik maksimal hanya 10%. Kalaupun memang naik. Yang kedua, kemungkinan tadi ada perubahan spek. Nih Pak ya, nanti kemungkinan ini ada perubahan spek nih tadi Bapak. Grontengnya tadinya di bawah, pindah ke belakang atau ke samping. Pasti kan cara ngerjainnya kan beda kan. Cara ngerjain di bawah mungkin perlu digali dulu, kemudian pakai tembok beton misalnya. Mungkin kalau di samping bagaimana? Apakah pakai tembok beton atau pakai tangki-tangki yang dari plastik atau pakai fiber. Nah, ini kan pasti ada perubahan spek nih. Misalnya kapasitas grontengnya berapa meter kubik. Kalau nanti dipindahin ke samping atau ke belakang, volumenya, kapasitasnya naik atau tetap atau turun. Nah, ini nanti harus melihat kondisi lapangan. Kalau bahasa awamnya harus diukur dulu ya. Bahasa awamnya begitu ya. Jadi bisa jadi perubahan spek teknisnya, perubahan spek teknis seperti tadi gronteng itu kemungkinan spek teknis. Atau mengubah jadwal pelaksanaan. Ya kalau misalnya tadinya kondisi lapangannya memang berubah, mungkin perlu dilakukan perubahan. Oke, jadi 4 ini perubahan yang sifatnya substantif. Ya, silakan Bapak inventarisir. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Kalau nambah maksimal 10% dari nilai kontrak awal. Jadi kalau Bapak kontraknya berapa tadi? 25 boleh naik 10%-nya. Bisa jadi nanti nilai kontrak 27,5. Bisa maksimal itu ya. Di bawahnya nggak apa-apa, tapi kalau mentoknya gitu bahasa awamnya 10%. Dengan catatan pagunya masih tersedia. Kalau Bapak nggak ada masalah, pagunya masih banyak. Nanti dalam merubah ini, PPK dibantu oleh panitia peneliti kontrak atau tim teknis untuk mengkaji kondisi-kondisi lapangan apa saja yang memang perlu dirubah. Supaya apa? Supaya nanti bangunan itu setelah jadi operasional. Jangan sampai nanti begitu jadi nggak bisa dipakai, kagak sesuai standar, jadi masalah. Misalnya standar mutu bangunan, standar beton, standar arsiteknya. Mungkin karena ibu bangunan kesehatan kan mungkin ada standar UGD-nya, ruangan rawat inapnya, standar-standar Permenkesnya bagaimana. Misalnya contoh sederhana ruang UGD, misalnya tempat manuver ambulan aja kan harus diperhatikan itu. RAM-nya aja, tangganya harus diperhatikan. Nah, itu harus diperhatikan nanti. Diteliti apakah desain yang sudah ada sesuai. Kalau nggak sesuai, ya mungkin harus dirubah. Nanti dibantu oleh panitia peneliti kontrak untuk mengecek kondisi gambar dan kondisi lapangan. Nanti Bapak tadi berdasarkan MC0 itu apakah hanya gronteng doang yang perlu dirubah atau ada bagian lain yang perlu dirubah ya. Dan ini nggak boleh dilakukan kalau di masa pemberian kesempatan. Jangan addendum melebihi batas akhir kontrak karena kalau udah itu nggak sah kontraknya. Ya, tolong nanti perlu diperhatikan. Ya, ini batasan yang Bapak Ibu perlu antisipasi rambu-rambunya ya, rambu-rambunya jangan dilanggar, jangan melanggar hukum. Nah, ini langkah-langkahnya. Sekarang lebih baik kalau menurut saya, Bapak Ibu mungkin PPK dibantu oleh tim teknis dan user mengusulkan perubahan-perubahannya tuh apa saja di inventarisir. 1 gronteng, 1 lagi apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa yang perlu dirubah. Nanti PPK tadi meneliti mana yang perlu dirubah, mana yang enggak, dibantu oleh panitia peneliti kontrak atau tim teknis.
Apabila nanti ada pekerjaan baru yang memang perlu dirubah, berarti nanti dari penyedia bikin penawaran. Kemudian dilakukan nego antara PPK dengan wakil penyedia. Nanti dituangkan ke dalam addendum kontrak. Hati-hati kalau misalnya Bapak begini, nilai kontrak naik nih 10%, kita sebut 10%. Sekarang kan Bapak pegang jaminan, karena ini penawaran 77 di bawah 80, di 5% kali nilai HPS. Kan nanti ada tambahan itu nilai kontraknya. Jadi yang sisanya yang misalnya kita sebut Bapak nambah pekerjaannya 2,5%, penyedia harus bikin tambahan jaminan pelaksanaan yang 5% kali 2,5 miliar. Namanya tuh tambahan jaminan pelaksanaan. Ini yang perlu diperhatikan kalau nanti ada pekerjaan tambah. Tadi misalnya Bapak tuangkan tadi ada addendum, tadi gronteng, alasannya apa? Misalnya lahannya lahan gambut, baru digali 80 cm udah keluar mata air, tidak memungkinkan dibuat grontengnya di bawah tanah, mungkin perlu dipindahkan ke samping atau ke belakang. Dengan kapasitas volumenya sama, kemungkinan speknya berubah, kemungkinan ya tergantung kondisi lapangan, mungkin dari awalnya beton diubah ke fiber atau yang lain. Ya ini tuangkan nanti ke dalam addendum kontrak. Jadi ini langkah-langkahnya gitu loh, langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan kalau memang nanti ada perubahan. Nah, sekarang berikutnya, kalau nanti Bapak menghadapi kontrak kritis. Ya, kalau kritis itu apa? Bapak kan orang kesehatan. Kritis itu sakit gitu bahasa awamnya nih. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi kondisi kritis itu ya, apabila penyedia melakukan kelalaian yang menyebabkan pekerjaan itu terlambat, ya, maka nanti PPK dapat memberikan tegurannya secara tertulis. Nah, kritis ini dibagi ke dalam 3 periode. Periode 1 itu diprogres antara 0 sampai 70%. Nah, dia dianggap kritis kalau keterlambatannya lebih dari 10%. Misalnya targetnya 30, targetnya 30. Aktualnya baru 10, berarti deviasinya 20%. Itu kritis? Iya, kritis karena melebihi 10% keterlambatannya. Itu kalau keterlambatannya lebih dari 10%. Ini di periode 1. Ya, begitu lebih dari 10, berarti nanti Bapak keluar SP1, SP2, SP3. Oke ya, ini periode 1. Yang kedua, di periode 2. Di periode progres 70 sampai dengan 100. Keterlambatan yang boleh ditolerir itu 5%. Ya, misalnya targetnya 90. Di lapangan baru 80, berarti lebih dari 5%. Itu masuk kategori kritis di periode kedua. Atau harusnya 100, ternyata belum selesai. Nah, ini kritis di periode 3. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu menghadapi kondisi seperti ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi, nanti konsultan melaporkan progres targetnya berapa, realisasi berapa. Konsultan sejak awal udah ngingetin, nih bawahnya nih kira-kira nih kalau mesinnya kagak ditambah, peralatan ditambah, pada hari kesekian ini deviasi sudah melebihi 10%. Ya kan udah bisa tuh kecepatan dari rata-rata sehari 0, berapa sehari. Kan? Kira-kira kalau 10 hari jadi berapa persen? Targetnya berapa? Realisasinya berapa? Sejak awal si konsultan pengawas itu udah ngingetin. Ya, berdasarkan kecepatan dari si kontraktor. Nah, ternyata kalau sudah dikasih warning, ternyata masih telat juga, berarti langkah pertama apa? Langkah pertama, nanti PPK mengeluarkan namanya SCM, Showcase Meeting pertama. Panggil penyedianya, ditanya, Pak, kenapa nih Bapak pekerjaannya telat? Peralatannya kurang, atau materialnya kurang, atau tidak ada, atau kagak punya modal, dia menghadapi masalah finansial. Nah, nanti kalau nanti Bapak udah panggil, ada berita acaranya. Jadi kalau SCM itu ibaratnya PPK mengklarifikasi. Mengklarifikasi, Bapak tanya, Pak, kenapa ini bisa jadi begini? Bahasa awamnya gitu ya. Bapak tolong nih, masalah Bapak apa? Ya kan? Pramesin yang harusnya sekian, di lapangan sekian. Material yang harusnya sekian, di lapangan sekian. Atau mungkin dia nggak punya modal gitu loh. Nah, ini Bapak kasih, nanti dari hasil klarifikasi itu Bapak kasih nih kesempatan, namanya tuh masa uji pertama. Saya kasih nih Pak,
seminggu. Kira-kira Bapak bisa nggak nih minggu depan peralatan ditambah, material ditambah. Nanti kita cek lagi seminggu kemudian. Ada progres nggak? Misalnya Bapak, dia ada kenaikan nggak? Bisa Bapak kasih waktu 7 hari. Ternyata masa ujinya seminggu Bapak kasih. Dicek lagi progresnya, kagak ada kemajuan. Nah, kalau nggak ada kemajuan, Bapak keluar nih SP1 ya. Bapak tegur lagi, Pak, ini kita masuk SCM kedua. Saya kasih waktu lagi 7 hari lagi. Tolong dikebut pekerjaannya. Di masa SCM 2, masa gagal, berarti keluar SP2 dan SCM 3. Begitu seterusnya, sampai kalau udah SP3, udah kagak ada pilihan lain, putus kontrak. Nah, pengalaman saya kejadian yang putus kontrak itu dilanjutkan, itu di ini. Itu yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Ini kalau misalnya terjadi kondisi kritis. Pastikan pada saat Bapak memutus kontrak, langkah-langkah ini sudah dilakukan. SCM1, SP1, SCM2, SP2, dan seterusnya sampai pemutusan. Jadi, kenapa ini Bapak Ibu lakukan? Supaya meminimalisir potensi sengketa perdata. Kalau terjadi sengketa perdata, dokumen-dokumen ini yang nanti dibuka. Nah, dokumennya harus lengkap. Ya, nanti Bapak Ibu tolong. Pada saat Bapak Ibu mengeluarkan SCM, surat peringatan, tolong jangan lisan, tapi tertulis. Saran saya kalau nanti Bapak, kalau pelaksanaannya seperti terjadi, jangan dipoto via WA, jangan. Kenapa? Bikin surat tertulis ke alamat penyedia, ada bukti tanda terima. Sudah mengeluarkan surat peringatan, dan surat peringatan itu sudah disampaikan dengan bukti tanda terima ke alamat penyedia. Gitu. Ini kalau misalnya terjadi kontrak kritis. Jadi kalau misalnya pun terjadi deviasi, kira-kira itu seperti ini deviasinya nanti. Nah, ini kalau misalnya ada tadi antar actual dengan rencana. Oh, berarti ada selisih progres gitu bahasa awamnya. Rencana mungkin 30, pelaksanaan baru 10. Berarti deviasinya di atas 10%. Ini namanya kritis gitu loh.